Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Aprilia dengan NIM 3520240111. Di sini saya akan menanggapi video tentang warga Cibelut. Desa Cibelut adalah potret dari desa-desa pedalaman di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, namun masih terperangkap dalam jerat kemiskinan dan ketertinggalan. Meski desa ini dikelilingi oleh hutan, sungai, dan tanah yang subur, kemakmuran masih menjadi impian yang jauh dari kenyataan. Akses transport yang terbatas 60 menit. Transport adalah salah satu masalah paling mendasar di desa Cibelut. Akses jalan menuju desa ini sangat memprihatinkan, hanya berupa jalan tanah yang dimandai terutama ketika musim hujan tiba. Jalan yang berlumpur dan licin membuat kendaraan sulit melewatinya, sehingga warga sering terisolasi terutama saat membutuhkan barang-barang penting atau perawatan medis darurat. Hal ini tani dan perikanannya yang menjadi andalan ekonomi desa sering kali tidak dapat dipasarkan keluar, menyebabkan stagnasi ekonomi yang akut. Padahal Undang-Undang Dasar Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan telah mengamatkan bahwa jalan merupakan infrastruktur vital untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Namun, desa Cibelut belum merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur tersebut. Dengan perbaikan jalan yang memadai, potensi ekonomi desa ini bisa meningkat, menghubungkan mereka dengan pasar dan layanan yang lebih baik di daerah sekitarnya. Infrastruktur dasar yang kurang memadai. Selain transportasi, desa ini juga menghadapi krisis infrastruktur dasar. Sebagian besar rumah di Cibelut masih belum memiliki akses listrik yang stabil, sehingga warga masih menggunakan lampu minyak untuk penerangan. Keterbatasan ini tidak hanya membatasi aktivitas ekonomi warga pada malam hari, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Lebih parah lagi, masalah air bersih menjadi persoalan serius. Banyak warga yang terpaksa menggunakan air sungai yang kualitasnya tidak terjamin, sehingga kali tercemar oleh limbah dan aktivitas lainnya. Kondisi ini menimbulkan dampak langsung pada kesehatan masyarakat yang sering menderita penyakit akibat konsumsi air yang tidak layak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengarahan dengan Jenis menyatakan bahwa negara harus menjaminkan kesediaan air bersih bagi setiap warganya. Sayangnya, desa Cibelut hingga kini belum mendapatkan hal tersebut. Perekonomian yang stagnan. Perekonomian desa Cibelut sangat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Namun, keterbatasan infrastruktur, modal, dan teknologi membuat sektor ini kurang berkembang. Petani di desa ini masih menggunakan metode tradisional yang kurang efisien, sementara nelayan hanya mengandalkan alat tangkapan sederhana. Akibatnya produksi mereka seringkali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian, tanpa surplus yang bisa dipasarkan keluar desa. Ketiadaan akses terhadap teknologi pertanian modern dan perdanaan dari lembaga keuangan formal membuat produktivitas berhenti di titik minimum.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani seharusnya bisa menjadi dasar bagi pemerintahan untuk memberikan bantuan teknis dan finansial kepada petani desa ini agar mereka dapat meningkatkan hasil produksi dan pendapatan. Keterbatasan fasilitas kesehatan. Kesehatan menjadi salah satu masalah paling serius di Desa Cibelut. Dengan hanya satu puskesmas kecil dan tenaga medis yang sangat terbatas, warga kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Penyakit umum seperti diare, demam berdarah, dan infeksi saluran bernapas kerap mewabah, terutama karena buruknya sanitasi dan keterbatasan air bersih. Ketiadaan fasilitas medis yang memadai sangat berdampak pada kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan lansia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas layakan kesehatan yang layak. Namun, di Desa Cibelut, hak dasar ini belum terpenuhi, memaksakan warga untuk bergantung pada perobatan tradisional atau perjalanan jauh ke rumah sakit besar di luar desa. Pendidikan adalah keterbatasan pendidikan. Keterbatasan pendidikan adalah kunci masa depan, tetapi Desa Cibelut kunci ini sulit dijangkau. Desa ini hanya memiliki satu sekolah dasar dengan fasilitas yang sangat minim. Desa ini hanya memiliki satu sekolah. Sekolah menengah tidak tersedia di desa ini, sehingga banyak anak yang harus berjalan jauh ke desa tetangga untuk melanjutkan pendidikan mereka. Banyak juga yang terpaksa putus sekolah karena harus membantu keluarga mereka dalam bertani atau menangkap ikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menetapkan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan yang layak dan meratap. Namun, tantangan jarak fasilitas yang buruk serta minimnya tenaga pengajar berkualitas membuat pendidikan di Desa Cibelut sangat tertinggal. Ia berdampak langsung pada masa depan anak-anak desa yang memiliki peluang kecil untuk keluar dari lingkaran kemiskinan jika tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Harapan dan masa depan Desa Cibelut. Di tengah berbagai masalah yang mereka hadapi, warga Desa Cibelut masih menyimpan harapan besar. Mereka bermimpi tentang jalan yang baik-baik, infrastruktur yang memadai, serta akses pendidikan dan kesehatan yang layak mereka percaya. Dengan dukungan dari pemerintahan dan berbagai pihak, pimpinan ini dapat diwujudkan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebenarnya memberikan peluang bagi desa-desa seperti Cibelut untuk berkembang dengan mandiri, asalkan didukung oleh program dan kebijakan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat lokasi, Desa Cibelut bisa menjadi contoh bagaimana daerah terpencil bisa berkembang dan mengejar ketertinggalannya. Ini bukan hanya tentang perbaiki kondisi fisik desa, tetapi juga tentang memberi harapan dan peluang kepada generasi muda Cibelut untuk membawa perubahan bagi desa mereka. Sekian dokumentasi tentang Desa Cibelut. Semoga penyebaran ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan nyata dan di hadapan dan jalan menuju masa depan yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Sekian tanggapan dari saya tentang video warga Cibelut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.